Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para sobat, belajar bahasa Arab itu mudah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini paling tidak ada 23 negara di dunia ini, baik itu di Asia maupun di Afrika Utara, yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka, atau paling tidak sebagai bahasa sehari-hari bangsa mereka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana atau mengapa bahasa Arab itu unik dan kiranya asyik untuk dipelajari. Ada beberapa hal, sobat, belajar bahasa Arab itu mudah yang berbahagia. Yang pertama adalah adanya grammar. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut grammar. Aturan di dalam bahasa Arab. Aturan baku di dalam bahasa Arab paling tidak ada dua. Tentang tata bahasa ini paling tidak ada dua. Yang pertama adalah ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang struktur kalimat, tentang struktur kata, tentang harokat di dalam bahasa Arab. Kita ketahui bersama bahwa satu harokat saja berubah, satu harokat saja berbeda, maka berubah pula artinya, berbeda pula artinya. Bagaimana dengan ilmu shorof? Ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata, tentang perubahan kata di dalam bahasa Arab. Kembali ke ilmu nahwu. Sebagai contoh dalam ilmu nahwu, satu kata contoh. Kata Muhammad, Muhammadun, nama Muhammadun. Jika seseorang namanya Muhammadun, maka Muhammadun ini bisa berubah menjadi Muhammadun, bisa berubah menjadi Muhammadan, bisa juga berubah menjadi Muhammadin. Qara'a Muhammadun al-kitabah. Qara'a Muhammadun, Muhammad sudah membaca al-kitabah, membaca buku. Ini Muhammad menjadi Muhammadun. Ra'aitu Muhammadan fil masjidi. Ra'aitu Muhammadan. Saya sudah melihat Muhammadan. Saat ini menjadi Muhammadan, menjadi fathah tanwin. Kalau tadi dhammah tanwin, sekarang fathah tanwin. Ra'aitu Muhammadan. Saya sudah melihat Muhammadan. Saya sudah melihat Muhammad fil masjidi, di masjid. Ini menjadi berharokat fathah tanwin. Ini masih dalam ilmu nahwu. Bisa juga berharokat kasroh tanwin. Sebagai contoh, marortu bi Muhammadin. Marortu, saya berjalan. Saya sudah berjalan bi Muhammadin, dengan Muhammad. Insya Allah nanti kita akan lebih banyak membahas, lebih banyak berbicara tentang ilmu nahwu ini, insya Allah. Selanjutnya, bagaimana dengan ilmu shorof? Ini yang menjadi salah satu keunikan di dalam bahasa Arab. Satu kata dalam bahasa Arab, satu kata dasar dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, kata ba. Huruf kaf terdiri dari huruf kaf, ta, dan ba. Bisa berubah menjadi 12 atau lebih kosakata yang lain, yang artinya masih mirip-mirip, masih ada kaitannya dengan kata ba yang artinya menulis tadi. Kata ba bisa menjadi yaktubu. Kata ba fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Yaktubu, kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Dalam bahasa Inggris kita sebut present tense. Sudah menulis atau sedang menulis, kita gunakan yaktubu. Kemudian bisa berubah menjadi al-maktabatu. Al-maktabah. Al-maktabah, apa artinya? Perpustakaan. Masih ada kaitannya dengan tulis-menulis. Bisa berubah menjadi kitabatun, al-kitabah. Al-kitabatu artinya tulisan. Ingat, al-kitabatu masih ada huruf kaf, ta, dan ba-nya. Ada kata dasarnya, ada huruf dasarnya, yang 3 huruf tadi, kaf, ta, dan ba. Bisa menjadi maktabun.
maktabun. Masih ada kaf, ta, dan ba-nya. Yang artinya meja. Tempat untuk menulis. Ini yang menjadi keunikan di antara bahasa Arab. Ada sorof namanya. Ada juga kita kenal satu kata. Satu kata itu bisa berubah, atau satu kata kerja, mohon maaf, satu kata kerja bisa berubah menyesuaikan dengan pelaku pekerjaannya. Kalau saya sebutkan tadi kata bayab tubuh artinya menulis. Yak tubuh sedang menulis atau akan menulis. Yak tubuh. Nah, ketika kita mengungkapkan saya menulis, tidak bisa kita katakan ana yak tubuh. Ana itu bahasa Arab artinya saya. Tidak bisa kemudian kita sebut ana yak tubuh, tapi harus disesuaikan. Ana aktubu. Ini perubahannya. Dan kata kerja, sekali lagi, kata kerja di dalam bahasa Arab mengikuti pelaku pekerjaannya. Dan pelaku pekerjaan ini bisa satu orang laki-laki, bisa satu orang perempuan, bisa dua orang laki-laki, bisa dua orang perempuan, bisa lebih dari dua orang laki-laki, bisa lebih dari dua orang perempuan. Bisa dia satu laki-laki, dia satu perempuan. Dia dua orang, mereka dua orang laki-laki, dua orang perempuan. Lebih dari dua orang laki-laki, lebih dari dua orang perempuan. Kamu laki-laki, kamu satu laki-laki, kamu dua laki-laki, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini disebut dhamir, atau kata ada dhamir, ada kata ganti, sebagai pengganti. Seperti halnya kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada kata saya, mereka, dia, kita, dalam bahasa Arab pun ada. Dan uniknya lagi, kata kerja dalam bahasa Arab mengikuti pelaku pekerjaannya. Ada perubahannya, insya Allah nanti akan kita bahas, insya Allah. Berikutnya, di dalam bahasa Arab, ketika ada tambahan, contoh tambahan tasdid atau alif, maka berubah juga artinya. Soddaqo, soddaqo yusoddiqu. Dengan asdaqo yusdiqu. Artinya lain, artinya berubah. Tapi masih satu arti. Masih satu arti, tapi ada penekanan di situ. Nanti insya Allah akan kita bahas lagi-lagi. Sobat, belajar bahasa Arab itu mudah yang berbahagia. Untuk selanjutnya, mengapa bahasa Arab itu unik dan mudah untuk dipelajari? Sering kita dengar. Sering kita lafalkan juga di dalam sholat kita. Allahu Akbar. Bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab. Ketika melihat sesuatu yang indah, kita katakan subhanallah, kita katakan masya Allah, dan seterusnya. Sudah sering kita. Ketika akan melakukan sesuatu, kita ucapkan bismillah. Selesai dari melakukan sesuatu, alhamdulillah. Kita bahagia, kita ucapkan alhamdulillah. Kita memohon ampunan kepada Allah, astaghfirullah. Sering kita ucapkan. Sobat, belajar bahasa Arab itu mudah yang berbahagia. Bahasa Arab itu unik dan mudah untuk dipelajari. Mengapa? Selain itu adalah bahasa Arab ini mudah untuk dilafalkan. Kenapa? Karena antara tulisan dengan bacaan sama. Tulisan dengan bacaan sama. Kecuali apabila mungkin kita sudah mahir. Maka biasanya di akhir itu diwakofkan. Dibaca berhenti. Disukun harokatnya. Ya. Jadi, insya Allah kita akan banyak belajar bahasa Arab dari awal sampai akhir. Awal belum bisa sampai mahir untuk berbicara bahasa Arab. Ingat, fokus kita insya Allah adalah penguasaan percakapan, atau dalam bahasa Arab disebut muhadatsah. Al-muhadatsah fil lughah al-arabiyyah. Percakapan di dalam bahasa Arab. Demikian, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.